Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin dan muslimah dimanapun anda berada, yang senantiasa selalu saya doakan, semoga anda semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur fi taatillah, dalam keadaan taat kepada Allah, wa fi taati Rasulillah, dalam keadaan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kamali sihhati wal afiyah, dalam keadaan sehat wal afiyah. Segala urusan anda dimudahkan oleh Allah, segala hajat anda dikabulkan oleh Allah. Anda yang jualan, saya doakan semoga jualannya laris. Anda yang usaha, semoga usahanya lancar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa lagi dalam kajian yang insya Allah bermanfaat ini, di mana dalam kajian kali ini saya akan berbagi satu faidah, satu amalan yang sangat dahsyat, satu keterangan yang sangat luar biasa yang akan merubah nasib Anda. Di mana dalam kajian kali ini saya akan memberikan kajian tentang cara mengamalkan sholawat Jibril yang baik dan benar, yang benar dan baik. Sehingga sholawat Jibril yang ketika Anda amalkan dengan cara ini, Anda akan mendapatkan fadilah yang sangat agung, mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa, hajat-hajat Anda cepat dikabulkan, segala permasalahan dalam hidup Anda segera dibereskan, hutang-hutang yang menumpuk segera terlunaskan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa cara mengamalkan sholawat Jibril yang baik dan benar? Sebelum saya sampaikan lebih lanjut, silahkan bagi para jamaah yang mengikuti kajian ini, sejenak ringankan tangannya untuk subscribe channel Al-Fakir ini, sehingga ketika saya berbagi tentang amalan, Anda bisa mendapatkannya dengan mudah. Dan silahkan bagi para jamaah yang punya hajat bisa tulis hajat atau doa terbaik Anda di kolom komentar, sehingga banyak jamaah saya yang akan membaca doa Anda, mengamini doa Anda, dengan harapan semakin banyak orang yang mengamini doa kita, semakin cepat hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah kitab yang bernama Kitab Kaifa Takunu Ghaniyan, di sini ada keterangan Bismillahirrahmanirrahim. Faman arada ayyufahamuhu wa yushalu rizquhu falyukthir minas sholati alaihi. Faman arada, barang siapa yang mengharapkan ayyufahamuhu, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, wa yushalu rizquhu, bukan hanya itu, dan ingin rizkinya dimudahkan. Karena banyak di antara kita yang sudah bekerja keras siang malam, dari malam sampai pagi, tapi rizkinya tetap susah, dan Anda ingin rizkinya dimudahkan, maka fal yukthir minas sholati alaihi, maka perbanyaklah membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini sebelum saya membahas tata cara mengamalkan sholawat Jibril yang benar, ini saya sampaikan dulu fadilah-fadilah agung yang mana ketika sholawat ini dibaca oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah kitab yang bernama Tanbihul Ghafilin, karya Syekh Abul Lais As-Samarqandi, dijelaskan, man qala fi yaumihi mi'ata marrah, barang siapa fi yaumihi, dalam satu hari, mi'ata marrah, membaca apa yang dibaca Allahumma sholli ala Muhammad, sholawat Jibril yang dibaca Allahumma sholli ala Muhammad, maka apa yang akan terjadi? Qadallahu lahu mi'ata hajatin, sab'ina minha li akhiratihi wa thalathina minha li dunyahu. Maka orang tersebut akan dikabulkan hajatnya oleh Allah sejumlah 100 hajat, 70 nanti untuk akhiratnya, dan 30 itu untuk urusan dunianya. Jadi kalau kita mau mendapatkan pengkabulan dari Allah Subhanahu wa taala atas hajat-hajat kita, bukan hanya hajat kita di dunia tapi juga di akhirat nanti dikabulkan,
maka baca sholawat Jibril itu minimal 100 kali. Kemudian dalam kitab Al-Qaul Al-Badi karya Syekh Imam As-Sakhawi, beliau menjelaskan tentang apa? Beliau menjelaskan fadilah yang sangat agung juga tentang sholawat Jibril. Kata beliau, wa kana ba'du salafi yudawimu ala hadhihi sighah al-muhtasirah lima fiha min sirril azim wal qabuli indallah. Kata beliau, sebagian ulama salaf selalu membiasakan membaca sholawat yang ringkas ini, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad. Karena apa? Kenapa para ulama salaf suka sekali membaca sholawat Jibril? Karena mengandung rahasia yang besar dan sangat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu keterangan lagi dalam kitab Kanzun Najah was Surur karya Syekh Abu Al-Abbas Al-Maliki. Beliau mengatakan, inna hadhihi sighah min a'zamil mafatihir rizki wal faroji wa taysiril umuri wa jalbil mahabbati ilahiyati. Kata beliau, sesungguhnya sholawat ini, sholawat Jibril, adalah salah satu kunci terbesar dalam mendatangkan rizki. Nah, jadi rizki itu kan ada pintunya, dan untuk membuka pintu kunci rizki ini salah satunya, kata beliau, dengan mengamalkan sholawat Jibril. Bukan hanya bisa mendatangkan rizki, tapi juga kelapangan. Wa taysiril umur, memudahkan segala urusan. Anda yang urusannya sedang ruwet, ya, urusan keluarga, urusan bisnis, urusan usaha, urusan kantor, urusan pekerjaan, urusan apapun yang pada saat ini Anda mengalami keruwetan, ya, maka sangat dianjurkan membaca sholawat Jibril. Bukan hanya itu, wajal bil mahabbati ilahiyati, dan orang yang membaca sholawat Jibril jamaah ini akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena wajal bil mahabbati ilahiyati, karena sholawat Jibril ini menarik cintanya Allah kepada seorang hamba. Kalau Allah sudah cinta sama orang hambanya, wah, luar biasa. Selama ini kan mungkin kita hanya ngaku cinta sama Allah, tapi Allah cinta nggak sama kita? Nah, kalau kita ingin dicintai Allah, maka berbanyak membaca sholawat Jibril. Ada satu keterangan lagi, yang mana ini kata seorang ulama tasawuf seperti Imam Ahmad bin Idris dan Sayyid Muhammad Al-Maliki, bahwa sholawat Jibril keutamaannya itu, pertama, memudahkan datangnya rizki. Yang kedua, menarik keberkahan di dalam rumah seorang hamba. Kemudian yang ketiga, menenteramkan hati yang galau. Nah, kalau hati Anda sedang galau saat ini, sholawat Jibril. Kemudian apa? Yang keempat, membuka pintu pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala secara tak terduga. Nah, itu fadilah-fadilah sholawat Jibril. Lantas sekarang cara mengamalkan sholawat Jibril yang baik dan benar itu bagaimana, Pak Ustadz? Ya, mungkin selama ini Anda sudah mengamalkan sholawat Jibril. Nah, itu tidak apa-apa. Ini saya sedang tidak menyalahkan, tapi ini berdasarkan yang saya dapatkan dari para ulama, bahwasanya ada cara-cara tertentu. Ya, ada misalnya mau buat bakso, ya buat bakso mungkin Anda bisa, tapi dengan cara yang baik dan benar, dan yang benar juga baik, ini ada tata cara-caranya, termasuk sholawat Jibril, agar apa? Anda benar-benar maksimal mendapatkan fadilah dari sholawat Jibril. Nah, caranya apa saja? Ini ada 6 cara yang harus Anda jalankan ketika Anda mau riyadhah sholawat Jibril dan ingin mendapatkan fadilah-fadilah seperti yang tadi saya jelaskan. Yang pertama, ini catat, yang pertama, usahakan ketika Anda membaca sholawat Jibril ini dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun hadas besar, alias ya usahakan Anda berwudu dulu. Ini kalau Anda mau riyadhah sholawat Jibril. Kemudian yang kedua, pilih waktu yang mustajab, misalnya setelah sholat subuh, setelah maghrib, sepertiga malam, atau di malam Jumat, atau di hari Jumat. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, usahakan menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat. Kemudian yang keempat, nah ini penting, yang keempat itu sebelum Anda membaca sholawat Jibril, awali dulu dengan tawasul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya selama ini Anda mengamalkan sholawat Jibril hanya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini diawali dulu dengan tawasul.
Tawasulnya seperti apa Pak Ustadz? Nah, tawasulnya seperti ini di screenshot, nanti dicatat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni atawassalu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anta taqabbala minni hadhihi sholawat wa taqdiyal hajati ya arhamar rahimin. Allahumma inni atawassalu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anta taqabbala minni hadhihi sholawat wa taqdiyal hajati ya arhamar rahimin. Ini tawasulnya dibaca 1 kali. Artinya apa? Ya Allah, aku bertawasul kepadamu dengan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga engkau menerima sholawat ini dariku ya Allah dan mengabulkan hajat-hajatku. Wahai Zat yang Maha Pengasih dari para pengasih. Nah, itu pertama tawasulnya. Setelah membaca tawasul, Anda membaca hadrah, dihadiahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bacaan seperti ini. Ila khadrati sayyidina wa maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatihah. Kemudian Anda membaca surat Al-Fatihah. Nah, setelah itu baru Anda membaca sholawat Jibril. Ya, Anda membaca sholawat Jibril. Bilangannya berapa? Nah, untuk jumlah dan bilangan ya minimal dalam satu duduk ya. Satu dudukan itu tadi kan Anda wudhu, Anda menghadap kiblat, ya, sudah tawasul, Anda dalam satu duduk membaca 100 kali. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Sebentar, ya usahakan 333 kali itu lebih baik. Nah, kemudian setelah Anda membaca sholawat Jibril dengan bilangan yang Anda mampu, kemudian Anda tutup, jangan langsung beranjak. Anda tutup dulu dengan doa liqabulil hajat, yang bunyi doanya adalah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al thawabahu li ruhi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bisababihi ikdi hawaijana wa farrij kurubana warzuqna bihairi hisab. Nah, ini doanya dibaca sekali nggak apa-apa, 3 kali lebih baik. Yang artinya, ya Allah, jadikanlah pahala dari sholawat ini sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan sebab beliau kabulkanlah hajat kami, hilangkanlah kesusahan kami, dan karuniakanlah kepada kami rizki tanpa hisab. Nah, itu tadi. Nah, itu jamaah cara yang baik dan benar dan baik mengamalkan sholawat Jibril. Yang pertama, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, pilih waktu yang mustajab. Yang ketiga, menghadap kiblat. Yang keempat, awali dengan membaca tawassul dan Al-Fatihah dihadiahkan kepada Rasulullah. Yang keenam, diakhiri dengan membaca doa liqabulil hajat. Insya Allah jika diamalkan dengan cara seperti ini, tidak butuh waktu lama, keajaiban akan datang kepada diri Anda, keluarga Anda, hajat-hajat Anda akan lekas dikabulkan, kesulitan-kesulitan dalam hidup Anda akan lekas dihilangkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain mengamalkan amalan ini, jamaah, bagi para jamaah yang punya hajat belum dikabul-kabul, ya, Anda bisa ikhtiar. Namanya juga manusia itu ya ikhtiar, berikhtiar dengan mengamalkan sebuah amalan, yaitu zikir, munajat, sholawat. Ini saya sudah menyusun satu buku berjudul Munajat Sholawat, Menggapai Hajat dengan Sholawat, Pertolongan Allah Datang dengan Cepat. Jadi buku ini riyadhah, untuk riyadhah ya, karena isinya zikir, munajat, sholawat.
Khasiatnya apa Pak Ustadz? Insya Allah orang yang mengamalkan zikir munajat sholawat ini akan diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya, diberikan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidupnya, diberikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, dijadikan anak-anaknya soleh, solehah, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, diberikan solusi terbaik dari segala permasalahannya, dimudahkan dalam melunasi hutang-hutangnya, diberikan rezeki yang melimpah, yang usaha lancar, yang jualan laris, yang bisnis sukses, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dihilangkan segala hal yang menghalangi rezekinya, dan masih banyak lagi. Nah, untuk zikir munajat sholawat ini ada teks Arab, ada teks Indonesia. Anda yang kurang lancar membaca Arab bisa membaca teks Indonesianya. Jadi ini bisa diamalkan setiap pagi atau sore atau atau sepertiga malam ya setelah sholat tahajud. Zikir munajat sholawat ini adalah kumpulan dari sholawat-sholawat pilihan yang saya susun dalam satu kitab ya. Nah, ini dibaca dari halaman 17, nanti dibacanya itu sampai halaman 55. Ya segini. Tapi tidak butuh waktu lama, insya Allah luar biasa dahsyat. Ini kumpulan sholawat-sholawat yang mustajab, diawali dengan tawasulnya, ya kan? Diawali dengan istighfarnya, diawali dengan hadrohnya. Ini komplit ya. Kemudian ada doa liqoblil hajatnya di sini. Setelah Anda membaca sholawat, Anda kemudian berdoa kepada Allah dengan doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang doa ini sangat mustajab, terkenal di kalangan para ulama. Apapun hajat Anda nanti disebutkan. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi Muhammadin nabiyyi rahmah. Ya Muhammad inni qad tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati. Nah, pada lafaz fi hajati ini kemudian nanti Anda sebutkan hajat Anda apa setelah membaca zikir munajat sholawatnya. Sebutkan apapun hajat Anda, mau lunas hutang, mau anak soleh, mau jualan laris, sebutkan di sini. Kemudian Allahumma fasyafi'hu fiyya, ditutup. Nah, selain berisi zikir munajat sholawat, buku ini juga berisi sholawat-sholawat pilihan. Ada sholawat ya untuk meluluhkan hati seseorang, ada sholawat dan amalan untuk menyembuhkan segala macam penyakit, ada sholawat agar cepat punya rumah, ada sholawat dan amalan agar bisa cepat terjual apa yang Anda jual nggak laku-laku, ada sholawat agar anak Anda jadi anak yang soleh, ada sholawat agar usaha laris, bisnis sukses, komplit ya. Kemudian ada juga tiga bab ada testimoni keajaiban orang-orang yang mendapatkan sholawat. Ada juga bab yaitu testimoni orang-orang yang mendapatkan keajaiban berkah sholawat. Jadi ada yang lunas hutang ratusan juta, ada yang bisa bangun rumah, ada yang luar biasa banyak. Ini bisa Anda baca nih testimoninya. Dan ini untuk menjadi motivasi kita bahwa keajaiban itu nyata, keajaiban itu ada dan saatnya kita mendapatkannya. Nah, untuk jamaah yang mau memiliki buku ini cukup hubungi saya melalui WhatsApp. Ini nomor WhatsApp saya. Kalau nggak mau ribet nyatet nomor WhatsApp, klik aja itu yang di deskripsi yang berwarna biru itu, klik nanti itu langsung nyambung ke WhatsApp saya pribadi. Jadi Anda mau konsultasi juga sekalian, mau pesan bukunya sekalian, konsultasi permasalahan hidup Anda yang mungkin nanti bisa saya berbagi solusinya juga. Insya Allah silahkan monggo, itu WhatsApp saya pribadi ya. Nggak ada asisten, nggak ada apa. Kadang Ustadz itu nomor Ustadz pribadi atau asisten, nggak ada, itu nomor saya sendiri. Cuman ya harus sabar karena saya tidak 24 jam megang HP. Jadi nanti kalau ada waktu saya hubungi. Nah, untuk infaknya ini hanya 100.000 sebagai biaya cetak ya. 100.000 Anda beli rokok paling 2 bungkus, beli skincare ya paling dapat 1 botol kecil. Tapi 100.000 Anda infak, Anda dapatkan bukunya. Semoga Anda mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.